Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering diutarakan di channel saya, yang dimana pertanyaannya kayak gini. Kang, jika grounding itu sangat penting, kenapa di KWH meter saya yang terpasang hanya 2 kabel? Groundingnya kemana? Kenapa sih PLN tidak memasang kabel groundingnya? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Di sini saya akan jawab bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana solusinya jika dipasang hanya 2 kabel. Memang betul sekali teman-teman, untuk grounding itu sangat penting sekali ya. Dan saya sudah share bagaimana pentingnya grounding di instalasi rumah kita. Baik, jadi solusi yang pertama, di sini saya contohkan jika teman-teman baru sekali pasang KWH meter. Jika teman-teman sudah mengajukan pemasangan KWH meter, yang pasti yang prabayar ya. Jika ada teknisi yang sedang memasang KWH meter dan teman-teman melihat di KWH meternya hanya ada 2 kabel yang keluaran ke instalasi rumahnya, maka teman-teman wajib tanyain ke yang pasang itu, atau wajib tanyain ke teknisinya. Kenapa sih bang, kok tidak dipasang untuk groundingnya? Kan groundingnya sangat penting bagi rumah kita gitu. Tanyain aja, gak apa-apa. Jika seorang teknisi tersebut menjawabnya alasannya KWH error atau alasannya periksa, teman-teman terus tekan saja. Tekannya kayak gimana? Teman-teman minta dipasang saja dulu. Minta dipasang saja dulu untuk groundingnya. Pasti teman-teman teknisi mau untuk memasang. Karena di SOP PLN emang grounding itu harus dipasang yang dari KWH meter. Mungkin karena sekarang terlalu sensitif ya untuk yang prabayar, maka sering tidak dipasang untuk groundingnya. Tetapi alangkah baiknya dipasang saja. Nah, maka dari itu jika teknisinya sudah mau masang, ya tinggal pasang aja kayak gini. Nah, teman-teman, jika sudah dipasang kayak gini, teman-teman coba tes instalasi rumahnya. Jika KWH meter sudah dipasang grounding, terus MCB-nya kita on kan ya, dan tiba-tiba di KWH meternya terjadi timbul periksa, atau istilahnya mah bisa juga error ya di KWH meternya, maka sudah dipastikan instalasi rumah teman-teman itu bermasalah. Nah, jadi jika teman-teman sudah dipasangkan grounding dan KWH meternya timbul periksa atau error, maka sudah dipastikan untuk instalasi rumah teman-teman itu bermasalah. Jadi teman-teman bisa mendeteksinya dari KWH meter ini. Kalau sudah kejadian kayak gini, ya silahkan saja teman-teman langsung perbaiki untuk instalasi rumahnya. Apakah ada arus bocor yang berlebihan atau penyambungan kabelnya kurang benar, ya silahkan diperbaiki dulu. Nah, jika instalasi rumah teman-teman sudah diperbaiki semua, dan ketika dipasang groundingnya ke instalasi rumah, di KWH meternya tidak terjadi apa-apa dan normal kembali, maka sudah dipastikan untuk instalasi rumah teman-teman aman. Tinggal dilanjut untuk pemasangan groundingnya ke tanahnya. Nah, itu jika teman-teman baru pasang KWH meter. Sekarang yang banyak sekali yang ditanyakan itu, KWH sudah dipasang tetapi teman-teman baru ngeh nih. Baru lihat bahwa di KWH meternya keluarannya hanya 2 kabel. Pasti teman-teman pada kayak gini kan, banyak yang baru tahu gitu kan, banyak yang ngeh, kok hanya 2 kabel yang dipasang di KWH meternya. Nah, jika kasusnya kayak gini, teman-teman bisa lapor PLN, minta dipasang. Ya, teman-teman langsung lapor aja di PLN Mobile, minta laporan, minta dipasang untuk groundingnya. Maka teman-teman pasti akan dipasangkan groundingnya. Dan untuk pemasangan grounding itu, jika teknisinya sudah datang, jangan dikasih tips teman-teman. Itu sudah gratis untuk pemasangannya. Nah, itu jadi solusi jika teman-teman sudah pasang KWH tetapi baru ngeh, ternyata keluarannya hanya 2 kabel. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, untuk pemasangan KWH meter itu, teknisi PLN itu biasanya untuk pemasangan groundnya itu sudah disediakan teman-teman. Kayak gini. Jadi emang ke instalasi rumahnya sudah terpasang untuk fasa dan netralnya. Akan tetapi untuk groundingnya tidak dipasang teman-teman, hanya dikelewer-kelewer saja kayak gini teman-teman. Sudah disediakan. Jadi teman-teman bisa pasang sendiri untuk groundingnya. Nah, jika sudah disediakan untuk groundingnya seperti ini ya, jadi pemasangan ke instalasi rumahnya sudah terpasang fasa dan netral, dan untuk kabel yang groundingnya sudah disediakan, jadi teman-teman tinggal pasang untuk groundingnya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara memasang groundingnya. Oke, kita akan bahas secara detail. Nah, ini adalah jenis-jenis pentanahan atau sistem grounding, teman-teman. Jadi, sistem grounding itu kalau di PUIL ya, ada 5 item, teman-teman. Ya, tinggal dibaca ya, teman-teman. Yang paling utama itu, yang paling direkomendasikan dan yang paling aman, teman-teman, yaitu yang nomor 2 ini.
yaitu sistemnya TNCS atau Terrain Neutral Combat Separate, yang dimana sistem nomor 2 ini atau TNCS ini sering sekali dipasang di instalasi rumah kita. Nah, bagaimana cara pemasangan TNCS ini? Kayak gini teman-teman, lihat. Nah, di sini saya sudah sediakan pemasangan dari KWH meter menuju ke MCB group. Yang dimana untuk groundingnya, lihat teman-teman, di sini kan sudah ada 3 kabel ya, yaitu pasa, netral, dan grounding. Groundingnya itu dipisahkan di terminal atau terminal kuningan, yang dimana nanti bisa digabungkan ke grup 1 dan ke grup 2. Nah, untuk pemasangan ke tanahnya kayak gimana? Nah, pemasangan ke tanah ini biasanya kita pasang sendiri. Tidak orang PLN, tetapi kita sendiri yang pasang. Jadi ada batang kayak gini ya, ditancapin saja ke tanah yang lembab. Lalu pasangnya dari tanah sini, yang batang sini, langsung digabungkan di MCB group. Nah, digabungkannya di terminal kuningan ini, yang antar grounding. Kalau diukur ini harusnya grounding itu di bawah 5 ohm, tetapi karena alatnya mahal ya, biasanya yang penting untuk pemasangan batangnya ini sangat dalam atau lembab gitu. Cari-cari sajalah sama teman-teman tanah-tanah yang lembab. Tancapin batang, lalu masukin ke MCB box, ke terminal grounding, lalu dihubungkan ke grounding KWH meter. Jadi intinya untuk grounding yang di KWH meter ini berfungsi untuk mendeteksi arus bocor yang terjadi di instalasi rumah kita. Dan untuk yang tanah ini untuk mengamankan arus bocor tersebut yang ada di instalasi rumah kita. Jadi istilahnya mah jika ada arus bocor, dibuang langsung ke tanah. Sudah saya bahas lah di video-video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman dicek-cek sendiri supaya teman-teman lebih paham lagi tentang grounding. Baik teman-teman, jadi gini ya untuk pemasangan grounding. Jadi sistem grounding ini yang sering dipakai itu yang sistem TNCS teman-teman. Teman-teman bisa baca-baca lah di PUIL kan banyak di sana tentang sistem grounding. Di sini saya hanya menjelaskan sesuai PUIL dan sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.